Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke tema selanjutnya, yaitu tentang hidrolisis, di mana hidrolisis itu terjadi yang pertama hidrolisis sempurna, yang kedua hidrolisis sebagian, yang ketiga tidak mengalami hidrolisis. Yang pertama, hidrolisis sempurna ini terjadi dari senyawa yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Itu dikatakan mengalami hidrolisis sempurna. Contoh senyawa yang berasal dari asam lemah dan basa lemah adalah CH3COONH4. Nah, ini reaksi ionisasinya CH3COONH4. Reaksi ionisasinya CH3CO ditambah NH4+. Nah, untuk anion dan kationnya kita reaksikan dengan air. Sekarang CH3CO direaksikan dengan air. Kalau dia mengalami hidrolisis, maka dia akan bereaksi. Maka terbentuk CH3COOH plus OH-. Ini untuk reaksi anion dari CH3COO-. Sekarang untuk NH4+ nya. NH4+ ditambah H2O. Reaksi ionisasi yang terjadi NH4OH ditambah H+. Ini untuk reaksinya ya, maka ini berarti dua-duanya mengalami hidrolisis, baik anion maupun kation. Nah, sekarang untuk yang hidrolisis sebagian. Hidrolisis sebagian ini terjadi dari asam lemah dan basa kuat, atau sebaliknya basanya basa lemah, asamnya asam kuat. Contohnya senyawa CH3COONA. Ini CH3CO-nya berasal dari asam lemah, sedangkan Na-nya dari basa kuat yaitu NaOH. Reaksi ionisasi yang terjadi CH3COONA. Reaksi ionisasinya CH3CO- ditambah Na+. Nah, sekarang untuk anionnya direaksikan dengan air ditambah H2O, maka akan menghasilkan CH3COOH plus OH-. Na-nya, nah, Na plus ditambah H2O ini tidak mengalami hidrolisis karena berasal dari basa kuat. Kemudian yang ketiga, yang tidak mengalami hidrolisis, dan ini terjadi dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya yaitu pada senyawa NaCl. NaCl ini berasal dari basa kuatnya NaOH, asam kuatnya adalah HCl. Reaksi ionisasi yang terjadi adalah Na plus ditambah Cl-. Nah, untuk kation dan anionnya jika direaksikan dengan air, dia tidak mengalami hidrolisis. Tidak mengalami hidrolisis. Begitu juga dengan Cl-nya. Ya, Cl- ditambah H2O juga tidak mengalami reaksi hidrolisis. Untuk menentukan apakah garamnya itu bersifat asam atau netral atau basa, kita lihat dari Ka dan Kb-nya. Jika Ka sama dengan Kb, maka garam bersifat netral. Jika Ka lebih dari Kb, maka garam bersifat asam. Jika Kb lebih besar daripada Ka, maka garam bersifat basa. Ya, ini untuk menentukan apakah garamnya itu bersifat basa, apa asam, apa netral.